Saat berpuasa, kondisi tubuh berada dalam keadaan kurang asupan, baik itu cairan maupun makanannya. Namun, bukan berarti kita tidak boleh melakukan olahraga nih. Nah, kira-kira nih olahraga apa yang pas dilakukan saat berbuka agar berpuasa tetap lancar dan juga badan juga tetap bugar. Nah, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom yaitu dokter spesialis kedokteran olahraga yaitu Dr. Dika. Halo, selamat pagi dokter. Apa kabar? Pagi, dokter. Selamat pagi Mas Bram dan Mbak Mai, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, dokter Dika, kira-kira ini kan banyak yang menanyakan, jenis olahraga seperti apa dok yang cocok dilakukan saat kita berpuasa? Oke, ini sebenarnya olahraganya apa itu tergantung olahraganya mau ngapain dulu nih Mas Bram dan Mbak Mai ya. Kalau kita mau olahraga yang sifatnya agak-agak eksplosif, misalnya kita kayak senang lari yang agak kencang atau circuit training, itu kan butuh asupan gula dulu nih, sumber energi dari gula. Karena kalau kita ke BMD menjelang buka, itu memang agak-agak risky. Karena apa? Menjelang buka, cadangan gula kita udah makin turun. Udah dehidrasi juga. Jadi kalau kita mau main yang memang agak-agak eksplosif, maka sebenarnya kita bisa ngerjainnya ada dua waktu. Antara di pagi-pagi habis sahur, atau setelah buka sekalian. Cuman masalahnya ada di berbagai pilihan tuh ada konsekuensinya. Untuk yang menjelang atau setelah sahur, itu tuh memang kita mungkin punya banyak energi. Istilahnya kita mau ngapain juga bisa. Tapi yang kita khawatirin kalau misalnya terlalu over, kita bablas, kita terlalu bersemangat, yang ada kalau kita gombil keringetan jadi dehidrasi itu. Jadi mesti hati-hati, mesti kita main aman supaya jangan sampai keringet terlalu banyak. Untuk yang setelah sahur. Nah, kalau menjelang buka, kita punya pilihan yang mungkin agak lebih ringan-ringan aja mainnya. Kenapa? Karena kita mau bakar lemak di situ. Kalau misalnya kita bicara gula kan udah mau habis nih, udah tipis cadangannya. Mau nggak mau mesti pakai lemak kan. Cara biar olahraga bisa pakai lemak, syaratnya satu, mainnya ringan. Nggak bisa main yang berat. Jadi di sini kita bisa main yang seperti kayak jogging santai, atau sepedaan sentil gitu kan, yang sekedar ya yang ringan-ringan aja lah. Atau sekalian, buka nih Mas Bram Mbak Mai ya. Gua kan mau makan minum apa juga bebas dan kapanpun bisa gitu. Cuman mungkin harus diperhatikan jangan sampai terlalu malam. Oke, jogging centil tadi kayaknya saya tertarik ya untuk melakukan. Jogging tapi sambil centil-centil. Sambil banyak fotonya biasanya. Oh, banyak fotonya ya, oke. Ya, Dok, itu foto-foto banyak tuh bener. Dok, tapi sebenarnya waktu yang efektif untuk olahraga pada saat berpuasa itu kapan sih? Apakah memang menjelang berbuka puasa seperti yang dokter katakan tadi atau malam setelah kita berbuka puasa? Karena kan kalau kita malam itu katanya kurang baik begitu dok untuk berolahraga di malam hari. Ya. Benar nggak itu dok? Oke. Pilihannya dua nih Mbak Mai ya. Yang pertama antara sebelum buka sama setelah buka nih. Kalau mau beli dua ini, maka tadi tergantung apa yang mau kita kerjakan sebenarnya. Kalau untuk ke sore-sore, tadi kita dalam kondisi dehidrasi, satu, kemudian kita juga dalam kondisi sudah menurun cadangan karbohidrat kita. Mungkin kita bisa gunakan atau pilih olahraga yang sifatnya ringan tadi. Jadi untuk kita jogging santai, itu nggak masalah sebelum berbuka. Kenapa? Karena sumber energinya itu akan ngambil dari lemak. Kita kan lemak, ya. Gak perlu gitu ada orang habis sahurnya gemuk, montok gitu kan. Habis menjelang buka, di krempeng kurus gak pernah ada tuh. Jadi lemak itu stabil, makanya bisa kita pakai untuk pakai yang ringan tapi syaratnya. Nah, kalau setelah berbuka, memang tadi sudah enak tuh banyak cadangannya udah masuk lagi. Cuman, kalau kita bicara, ini kan ada sholat taraweh ya. Benar, orang tuh pengen taraweh di masjid. Jadi pilihannya antara dua nih kalau yang seperti ini. Antara sebelum taraweh di masjid atau setelah taraweh. Kalau setelah taraweh, maksudnya kemalaman. Karena kita harus terlebih awal supaya sahur bisa bangun lagi kan. Gitu. Jadi ya udah kita bikin antara maghrib sama sholat isya. Syaratnya bisa ngerjain nih olahraga di waktu yang sempit ini pas takjil jangan kalah Mbak Mai. Jadi kalau pas takjil jangan langsung nasi padang masuk sih jangan. Kita makan yang kentang-kentang kayak jus aja dulu atau smoothie, kurma gitu-gitu kan. Sekedar ngisi. Nah, habis itu kita bisa lakukan olahraga yang singkat untuk menunggu sholat isya sambil sama taraweh. Gitu, Mbak Mai. Oke. Nah, takjilnya nasi padang gimana tuh? Takjil nasi padang makan beratnya apa itu kira-kira ya? Lebih berat lagi. Nah dok, tadi kan dokter Dika mengatakan bahwa jangan terlalu berat ketika mau olahraga antara maghrib dan juga isya. Sebenarnya itu lebih efektif atau jangan-jangan ketika perut kosong menjelang maghrib itu lebih efektif untuk membakar lemak dok? Seperti apa? Iya, jadi kalau secara fisiologinya ya Mbak Mas, secara fisiologinya memang yang namanya pembakaran lemak ditemukan dengan penelitian itu lebih banyak pembakaran lemak saat kita melakukan olahraga dalam perut kosong. Memang seperti
seperti itu penelitiannya. Tapi ada tapinya. Untuk kita bicara pengen jadi lebih kurus, itu yang namanya membakar lemak dengan menyusutkan lemak, itu dua hal yang berbeda. Karena kalau kita bicaranya udah menyusutkan lemak, kita perlu melihat keseimbangan kalori hariannya. Artinya begini, cuma kita olahraga dalam keadaan perut kosong, dalam lemak kebakar, tapi biar olahraganya kita makannya barengan gitu. Tadi makannya misalnya makan nasi goreng buat pembuka gitu ya, buat snack. Jadi akhirnya apa yang udah dibakar langsung dibayar lunas dan akhirnya nggak akan jadi kurus. Jadi harus diperhatikan juga dengan makanannya, Mas. Gitu. Oke. Nah, kalau yang namanya berolahraga ini kan waktunya tadi sudah dikasih tahu, jenis olahraganya juga sudah dikasih tahu tuh yang pas yang mana. Kalau kondisi kesehatan tertentu ada nggak sih dok yang tidak disarankan untuk berolahraga terutama saat puasa? Iya, jadi intinya gini Mbak Mei, kalau kita bicara olahraga memang semua orang bisa berolahraga. Dari yang sehat walafiat masih muda sampai yang sudah lansia dan penyakit komorbidnya banyak, itu justru disarankan berolahraga supaya memang bisa membantu meningkatkan quality of life-nya atau kondisi kesehatannya lah. Cuman memang harus ada penyesuaian, terutama untuk mereka yang memang memiliki komorbid atau memiliki penyakit begitu ya. Ada penyesuaian yang memang mungkin baiknya dilakukan konsul dulu, gitu, diperiksakan dulu bagaimana sih kondisi medisnya. Karena punya jantung, mana sih kemampuan jantungnya untuk memompa darah, kalau punya penyakit paru, gimana sih kemampuan pernafasannya. Jadi memang bisa, tapi memang dengan berbagai adjustment lah, berbagai penyesuaian, apalagi saat puasa. Oke, berarti artinya jangan self diagnostik ya, begitu ya? Jangan mengira-ngira sendiri, nanti akhirnya malah salah treatment begitu ya. Bisa lah ini mah, kan ada yang bilang, kan kita yang tahu lah badan kita segimana gitu ya. Benar. Mereka tahu juga kadang-kadang. Nah, itu benar-benar kesehatan harus diperiksakan gitu dengan tes darah dan lain sebagainya ya. Betul. Dan beberapa saran dari Dokter Dika tadi perlu kita praktekkan tentunya nanti menjelang maghrib ya, untuk mengurangi lemak juga. Nah, terima kasih Dokter Dika, dokter spesialis kedokteran olahraga telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ya, terima kasih.